Mari kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 124. Ya. Ayat 122 menceritakan tentang ya, seseorang yang sudah dibangkitkan dari kematian ruhaniahnya. Cirinya itu dia telah diberikan cahaya yang terang benderang. Dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, tapi Allah mengingatkan, ya, di negeri itu jangan lupa banyak penjahat-penjahat yang terbesar yang akan melakukan tipu daya. Nah, tipu daya yang paling berbahaya itu yang seperti apa? Saya ingin sampaikan di ayat yang 124. Apabila datang sesuatu tanda kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Paham maksudnya? Jadi kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Jadi yang harus kita imani itu adalah bukan apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah, tapi apa yang diberikan kepada kita yang seperti yang sudah diberikan pada utusan-utusan Allah. Jadi tidak mungkin kita mengimani sesuatu yang ada pada diri orang lain. Kita hanya bisa mengimani sesuatu yang ada pada diri kita saja. Paham? Nah, inilah yang disebut dengan tipu daya yang besar. Tipu daya yang besar itu ketika kita itu ya larut di dalam suatu keadaan kita harus mengimani sesuatu yang terjadi pada diri orang lain, padahal yang terjadi pada orang lain itu tidak terjadi pada diri kita. Itulah selama ini yang disebut dengan tipu daya yang terbesar. Ya, betul, tipu daya dari togut itu. Nah, kita pun selama ini, mohon maaf ya, barangkali puas dengan statement dari orang lain yang mengatakan ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, pokoknya percaya saja. Itu kan pengalamannya Nabi, itu kan? Ketika Nabi Muhammad menceritakan di dalam sebuah hadis, sholat adalah hiburanku. Nabi Muhammad itu sudah sampai pada tingkat di mana hiburannya beliau itu sholat. Percaya saja, itu kan Nabi. Nah, orang-orang yang meyakinkan kita harus percaya pada kondisi itu tipu daya. Itu tipu daya yang paling besar. Padahal Quran mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengimani sesuatu yang diberikan pada orang lain sementara kita sendiri tidak diberinya. Tidak mungkin kita harus mengimani sesuatu yang dialami para utusan-utusan Allah. Kalau hanya para utusan itu saja yang mengalaminya, sementara kita tidak. Inilah sebenarnya saya ngaji ini untuk membuka lebih luas lagi pikiran kita, untuk memotivasi kita. Walaupun bagi kita barangkali ini bukan hal yang luar biasa, ini hal yang biasa-biasa saja. Tetapi karena ini yang berbicara adalah Al-Quran, yang berbicara adalah kebenaran, barangkali walaupun biasa menjadi terasa luar biasa, ya. Karena yang berbicara Al-Quran, barangkali kita sebelumnya belum pernah membaca ayat ini. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa iman itu harus seperti yang dikatakan Nabi. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kita tidak mungkin menyebutkan sesuatu yang kita tidak mengalaminya. Tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin ya mengimani sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya. Makanya sekecil apapun pengalaman spiritual yang sudah kita dapat di alam din tadi, dengan metode yang sama, barangkali kita tersadar yang membedakan kecil dan besar, yang membedakan itu semua, itu adalah karena kita ketika datang ke sana barangkali masih banyak membawa sayyiat, masih membawa keburukan-keburukan,
masih membawa kebencian, kemarahan, penyesalan, rasa kecewa, itu perwujudan dari keburukan itu semua. Itu perwujudan dari energi-energi negatif. Tapi kalau datang ke sana itu membawa keikhlasan, ketulusan, konsep penerimaan yang utuh pada kehidupan, ya kan? Gitu. Dibawa ke sana itu adalah hasanah semuanya. Makanya diberikan yang 10 tadi, la ilaha illallah. Jadi pada tahap berikutnya la ilaha illallah itu bagi ahli tauhid itu sudah bukan ucapan lagi. Tapi la ilaha illallah itu adalah suatu sikap hidup, suatu pengalaman, sikap mental. Nah, kita bisa membedakan orang yang hidupnya sudah la ilaha illallah dengan orang yang hidupnya belum la ilaha illallah. Beda. Orang yang sudah la ilaha illallah, peristiwa apapun yang terjadi pada dirinya, dia ikhlas menerimanya. Sebagai bagian dari cara Allah untuk membuat dia semakin dewasa. Tetapi bagi mereka-mereka yang masih ewuh pakai ewuh, kemelekatan pada dunianya luar biasa, ketika mengalami peristiwa apalagi yang tidak menyenangkannya, di situ kita bisa melihat la ilaha illallah seseorang. Jadi la ilaha illallah itu pada tingkat lanjut itu sudah tidak perlu lagi kita dengar. Tetapi bisa kita lihat dalam perwujudan akhlak, dalam perwujudan integritas, dalam perwujudan kejujuran, dalam perwujudan kebersamaan, itu semua la ilaha illallah. Jadi terlalu banyak barangkali yang mengucapkan Allah, tetapi sedikit yang mengalami Allah. Terlalu banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi sedikit yang mengalami la ilaha illallah. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat la ilaha illallah, ya itulah, sudah sampai pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati saja sudah diserahkan kepada Allah. Jadi kalau orang masih mikir, waduh, kalau besok saya mati, gimana ya anak-anak saya? Itu belum diserahkan pada Allah itu. Waduh, kalau saya mati, anak saya nanti sekolahnya gimana ya? Nah, jadi kita ini seakan-akan memiliki tangan sekekal abadinya tangan Allah. Seakan-akan kita inilah yang berkuasa mengurusi mereka. Padahal kalau kita melihat salah satu doa yang diucapkan oleh Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur tahu? Jenderal MacArthur itu jenderal yang mengomandoi Perang Dunia Kedua. Jadi takluknya Jepang itu karena diserang oleh NATO kan? Ya, diserang oleh NATO, dan pada saat NATO itu menyerang Hiroshima dan Nagasaki, maka disitulah Jepang. Dan dampaknya juga pada Indonesia kan. Setelah Jepang itu hancur luluh, maka penjajahan di kita juga berakhir kan. Tapi barangkali perlu saya sampaikan doa ini. Ini doa yang sangat berani dari seorang jenderal ya. Saya tulis di sini doanya karena saya suka. Tapi terus terang saja mungkin kita tidak berani mengucapkannya. Tapi didengar saja. Doanya begini. Tuhan, aku meminta kepadamu, jangan berikan kelancaran pada anakku. Berbeda dengan doa kita. Oh, kalau doa kita kan, ya Allah, berikanlah kelancaran pada anak saya, ujiannya yang lancar, kan gitu. Cari uangnya yang lancar, ya kan? Yang banyak, gitu kan? Itu sebetulnya kalau kita lihat, itu juga perwujudan dari sikap la ilaha illallah kita sebetulnya yang belum bermutu sebetulnya. Ini la ilaha illallahnya Jenderal MacArthur ini sudah tinggi. Tuhan, aku meminta kepadamu, jangan berikan kelancaran pada anakku. Biarlah anakku mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Dan biarlah anakku mengalami topan-topan yang menakutkan. Dan biarlah anakku melalui ombak-ombak yang menderu, yang hampir menenggelamkannya. Namun, aku memohon, biarlah di tengah-tengah angin topan yang besar, ia bukan saja tidak tenggelam, melainkan dapat menolong mereka yang tenggelam. Peliharalah dia supaya dapat mengasihi engkau dengan hati nurani yang murni,
dan dapat menolong orang lain sampai ia meninggal dunia. Barulah saya dapat berkata, saya puas menjadi ayah dari anak yang seperti ini. Kalimat awalnya memang mengerikan, tapi kalimat akhirnya sama dengan kita. Ujung-ujungnya kan tidak mau juga, tapi kalimatnya sangat luar biasa, ya. Jadi artinya saya sudah menegaskan berulang-ulang bahwa kehidupan yang berharga itu kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Jadi bersyukurlah mereka-mereka yang ujian hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Sebetulnya sedang dibuat kehidupannya menjadi berharga. Barangkali kita semua punya cerita ya, apalagi kita ini pernah hidup di masa-masa yang sulit. Ya, bagaimana masa kecil kita, kalau anak-anak kita sekarang susah makan, betul-betul susah makan, bukan karena tidak ada makanan. Tapi kalau kita dulu barangkali susah makan karena saat itu memang makanannya tidak ada, kan gitu. Tetapi kalau kita lihat semua yang kita sebut penderitaan kita di masa lalu, itu semua anugerah Allah yang telah mengantar kita menjadi yang hari ini di masa kini. Jadi kita menjadi yang hari ini dengan segalanya, itu adalah karena kita telah diantarkan dengan masa lalu kita. Yang barangkali di situ kita merasakan begitu banyak kesulitan-kesulitan. Dan sampai sekarang kesulitan dan penderitaan itu mungkin masih kita rasakan. Sebetulnya sumber penderitaan manusia kalau tidak penolakan pasti kemelekatan. Nah, penolakan dan kemelekatan itu menjadi tidak ada ketika seseorang sudah masuk pada fase inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ketika sudah masuk pada fase yang seperti itu. Baik. Ya. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Apa kalimat ini maksudnya? Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Apa artinya? Allah sangat tahu menempatkan seseorang di mana di sekitar dia ada orang-orang yang membutuhkan ilmunya Allah. Begini maksud saya. Saya harus pergi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C yang jauh dari tempat ini. Mungkin orang yang di tempat-tempat yang jauh beranggapan bahwa orang-orang yang di sekitar sini itu mendapatkan ilmu yang sama seperti mereka yang mereka dapatkan. Mungkin, ya kan? Padahal Allah menempatkan utusannya di mana saja karena Allah sangat tahu tempat yang tepat bagi seseorang untuk ditempatkan. Mengerti maksud saya? Tuh, ya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Nah, inilah poinnya ada di ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dada seseorang untuk memasuki alam Islam. Di sini dikatakan ya, ayah diyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tertutup, kepada orang-orang yang tidak beriman. Saya ingin kasih gambaran. Naik gunung dengan sudut kemiringan 60 derajat, itu saja sudah sesek dada kita. Gambaran Quran itu seperti naik ke langit. Naik ke langit kan vertikal. Ayo naik ke langit vertikal, seperti apa? Susah. Itulah gambaran. Ada seseorang yang naiknya itu begitu mulus, begitu mudah. Dia dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemudahan karena memang dia berpikir mudah. Allah tuh bergantung pikiran kita. Ada yang 32 tahun membaca kalimat la ilaha illallah, tapi gak nyampe-nyampe. Kenapa orang itu mendapatkan rezeki yang seperti itu? Barangkali karena dia berpikir susah. Tapi ada juga orang yang diberi kemudahan yang luar biasa. Sadrahu lil Islam. Diberi keterbukaan dadanya untuk memasuki alam Islam.
Begitu dia ragu, ketemu bukunya. Begitu ada pertanyaan, ketemu orangnya. Ya kan? Begitu jalan di toko buku, lagi ada hal yang tidak mengerti, ditunjukkan buku yang tepat yang bisa menjawab dia. Begitu masuk majelis taklim, begitu duduk saja, baru dengar orang ngomong, itu yang saya tanyakan dari tadi kok terjawab. Jangan dikira kalau itu bukan rezeki yang besar. Itulah rezeki Allah yang luar biasa, yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk mendapatkan petunjuk. Sementara bagi orang lain, hal itu tidak mudah, seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Jadi barangkali kalau saya tidak katakan ini, kemudahan-kemudahan yang kita peroleh selama ini dianggap, biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Sementara begitu banyak orang lain yang masih mencari. Di mana seorang mursyid itu? Di mana orang yang bisa memberikan petunjuk kepada saya? Masih mencari. Sementara kita sudah mendapatkannya, sudah mendapatkan ilmunya. Bahkan disia-siakannya. Subhanallah. Saya membacakan ini supaya kita mengerti bahwa segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini dalam perjalanan spiritual kita lil Islam, untuk memasuki alam Islam, itu semua dari Allah yang luar biasa. Kenapa setiap kali kita tetapkan ngaji hari Selasa, kok kita bisa? Apakah semua orang semudah ini bisa datang di sini? Tidak. Ada juga yang sudah merencanakannya datang ke sini, selalu saja tidak bisa. Seperti dia naik ke langit, sesak lagi sempit. Tapi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, yang dilapangkan untuk mendapatkan petunjuk Allah, ya dia akan dimudahkan oleh Allah. Kebalikan dari yang tadi. Kalau kebalikan dari naik kan turun, betul nggak? Naik ke langit sesak, tapi kalau turun mungkin lebih mudah kan? Betul nggak? Subhanallah. Jadi ini saya gambarkan supaya kita sadar bahwa segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama ini, itu adalah kemudahan yang luar biasa. Itu dari Allah. Kalau hari ini kita bisa datang mendengarkan kajian yang seperti ini bukan sesuatu harga yang murah. Ini yang tak berhingga harganya. Karena Allah yang mengundang kita di sini untuk mendengarkan ini semua. Ini adalah karunia yang terbesar dalam hidup kita dari Allah. Sementara ya, tidak semua orang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan hal yang semacam ini. Subhanallah.